Gue dari dulu penasaran sama Hanan, kayaknya joki Thailand sama bengkel Thailand tuh nggak segampang itu deh di sini dengan aspal kita yang seadanya begini kan. Ya gongnya kemarin pas Aor pada datang gitu kan. Temu Tekno ya di 2007-2008 itu deh. Udah seserem sekarang belum? Dulu mah belum. Hanan dulu masih culun dia. Tekno itu atasnya dari dulu udah kejam om. Jadi joki gue cerita udah di, kan gue main 800 meter dulu. 800 meter, jadi di 600 meter tuh joki gue udah cerita mau ketusuk udah. Atasnya, itu sih dikasih 900 meter kayak ketusuk kata joki. Berarti ini Om Arif adalah salah satu owner motor yang bisa ngalahin motornya Tekno. Gue punya lawannya Kohan sekarang. Halo warga Boy, selamat datang di nyeting yang baru, studio Boy Garage yang baru. Ya, jadi buat kalian yang masih bingung kemarin pamitan kenapa? Ya karena emang mau pamit. Kok kasar? Ribet amat sama hidup orang ya. Kita pamit salah, nggak pamit salah ya kan. Tapi yang pasti kita pamit itu Boy Garage itu tempatnya bukan channelnya ya. Karena channelnya kan tetap kasih konten buat kalian. Jadi tempatnya kita pindahan ceritanya dan waktu itu emang belum tahu kapan mau cari tempat baru, kapan mau nyiapin tempat baru, tapi ini warga Oboy di sini semangat banget nih. Jadi akhirnya berapa bulan kita? 5 bulan? Absen ya, setelah 5 bulan absen akhirnya jadi ini tempat baru. Ya lumayan lah, mirip-mirip sama yang lama tapi lebih mending. Om Bayu yang pernah kesana ya? Belum. Oh belum juga ya? Oh berarti, oh iya Kohan. Kohan tadi datang kita usir. Ngapain lo nggak diundang? Iya. Tapi yang pasti di nyeting nyeritain yang nggak penting-penting. Ini episode terbaru ya di tempat yang baru juga kita punya tamu kehormatan salah satu orang yang konsisten banget di dunia drag dan otomotif dan salah satu keluarga teknotuner yang mungkin paling senior ya, ada Om Arif Rahman. Yang punya channel ARF Performance. Siap om. Ini channel udah berapa lama sih Om? Kayaknya 2 tahun ya. 2 tahun. Oh belum lama dong ya? Iya gue bikin biasa lah, kebanyakan orang-orang karena pandemi om. Gara-gara Iya. sama sih. Sama. Gue juga aktifin channel waktu itu. Ya sebelumnya udah lama. Dari mungkin 2000 berapa ya? 2015 lah udah mulai upload jalan-jalan. Upload 3 bulan sekali lah. Mulai Untuk melirik komunikasi seriusnya pribadi aja, tapi begitu pandemi baru mulai ya ada saudara yang ayo diaktifin aja kita bikin konten segala macam nyambung sampai ke motor sampai hari inilah. Jadi gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi om. Oke. Tapi sebelum pandemi kayaknya belum segede gini nih. Dulu joki juga kita ini. Ini joki juga, senior gue juga di dunia permodelan ya kan. Lo dari tahun berapa sebenarnya? Aktif di dunia entertainment tuh tahun berapa? Gue pertama cover boy om, 2004. 2004. Oh lu udah mulai 2004 ya? Iya. Berarti Lu? masih SMA? SMA. Kelas 3? Kelas 1. Oh kelas 1? Hah? 2004 kelas 1 lo? Iya. Serius? Iya. Antara kelas 1 mau naik ke kelas 2 gitu deh. Tengah-tengah itu. Oke. Soalnya gue 2003 lulus. Iya kan lu lebih tua setahun dari gue tanggal lahirnya tadi kan. Iya. Gua telat setahun masuknya om, masuk SD awalnya. Oke. Jadi mundur ya? Mundur. Iya. Jadi 2004 lo udah mulai berkecimpung di dunia entertainment model ya? Iya. Itu cover boy terus catwalk biasanya jalan. Catwalk sampai 2000. Model. Setahun doang sih om. Setahun. Terus baru main sinetron. Iya 2005 baru mulai. Gue 2004 tuh masih suram masa depan. Masa? Bukannya udah jadi presenter om? Belum. 2004 itu gue baru balik dari Jogja. Kuliah. Iya, 1 semester doang gue kuliah. Bangor kayaknya dulu ini. Bukan bangor sih, apa ya? Males. Salah jurusan. Oh. Salah jurusan, terus
bingung nih mau ngapain. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta karena gue kuliah Jogja kan. Oh, kuliah di Jogja. Balik ke Jakarta, terus kenapa gue jadi cerita ya? Jadi gue ini wawancara dia nih. Ini karena sama-sama yang punya channel, jadi biasanya dia juga nanya-nanya orang. Sekarang kok tanya-tanya dia nanya balik ya kan? Iya. Ya intinya long story short, 2004 itu gue masih bingung lah. Tadinya mau ke Jerman gitu. Oke. Mau kuliah, lagi ngambil bahasa, terus ternyata dapat tawaran buat iklan-iklan gitu kan. Casting gitu. Dan nggak kepikiran awalnya, tapi akhirnya sama. Gue juga begitu awalnya. 17 lah ya, 17 ya. Dan menggeluti dunia entertainment tanah air nih, banyak judul-judul keren di eranya ya. Itu sampai tahun berapa? Lo masih aktif syuting tuh tahun berapa? Gue sampai berhenti 2011 Om karena merit, nggak boleh sama istri. Nggak boleh? Iya. Jadi berhenti. Tuh ada Kohan tuh. Datang dia. Junjunnya di situ nggak tuh? Udah dibilang nggak diundang hari ini. Maksa banget. Malah datang nggak tuh dia? Nangis gak tuh anaknya. Dan berhenti karena tidak disupport sama istri. Iya. Oke. Tapi nggak jadi masalah tuh ya? Nggak masalah sih, karena bini gue tuh anak akademis banget. Nah, sementara gue kan emang kuliah lulus S1. Dia nyuruh gue ya, pakailah S1 lu coba buat kerja. Akhirnya gue kerja di Trans TV waktu itu. 2012. Masuk jadi AE, account executive. Oh, di manajemennya ya, bukan di kreatifnya ya. Bukan di floor ya. Iya. Nah, tapi baru berjalan 6 bulan gue malah disuruh syuting ikut bioskop Trans TV. Balik lagi jadi aja. Boleh tapi itu? Boleh lagi apa bos? AE gue tuh bos, sales and marketing. Udah nggak lama, setahun doang juga di Trans, akhirnya udahan. Terus lanjut dengan awal, jadi gue punya bisnis itu Om, di dunia helm dan aparel. Ya. Gue masukin tuh dari tahun 2003. Oke, udah helm dari udah lama ya? Iya. Karena kebetulan orang tua gue bokap kan kerja di Garuda. Oke. Gue tuh punya jatah. Kalau orang Garuda tuh jatah tiket gratis kan ada. Jadi gue ngeliat hunting gitu ya. Iya. Dan itu masih jalan kan sampai sekarang? Masih, tapi sekarang udah di rumah aja sih jualannya, online aja. Lebih santai ya. Iya. Dengan adanya online lebih gampang kan, nggak butuh store segala macam. Betul. Oke, itu sekilas ya, sekelumit cerita dari Om Arif di dunia, karena senior, makanya gue bahas dulu. Gitu. Nah, kalau otomotif, lu doyan motor dari kapan sebenarnya? SMA awal sebelum Coverboy Om. Jadi dari 3 SMP, gue dibeliin bokap NSR SP. Wah anjir, tuh barang mewah banget. Dulu biasa aja. Bokap, sekarang mewah banget. Bokap pilot ya? Bokap enggak, pramugara dia. Oh, pramugara. Perser apa sih? Iya. Kayak pramugara senior. Iya, apa namanya? Kru kaptennya ya? Iya. Iya, SP mah lumayan Om, zaman segitu. 48 juta Om. Iya, baru. Lumayan. Nggak semua orang bisa punya. Iya. Ninja aja yang masih harga 20 ribuan kan, 20 iya, kalau nggak salah Ninja dulu. R 26, 27. Itu orang juga nggak semuanya punya kan. Kalau di sekolah kelihatan tuh, wah ini tajir nih ya. Apalagi SP. Jadi itu motor apa sport pertama itu berarti? Iya. Dan motor pertama emang gue langsung motor pertama. ke situ. Wah gila itu kencang banget itu di zamannya udah lumayan banget. Dari situ gue mulai suka kebut-kebutan di jalan. Main liaran sendiri di Gatsu gitu kebut-kebutan. Nggak diomelin? Nggak tahu lah. Orang tua nggak tahu. Aman tapi ya? Aman. Motor masih ada Mas sekarang? Nggak. Dijual dulu karena bokap maksa jual karena dulu 2 tak dibilang mau dimusnahin kan. Suratnya nggak bakal bisa keluar lah, apalagi gue jual. Nyesel sekarang. SP bisa 200 juta sekarang. Kesel. Iya. Gila. Itu salah satu motor impian sebenarnya. Cuma kalau beli sekarang ya udah sayang. Nggak worth it lah. Nggak worth it. Iya. Ya buat koleksi doang sebenarnya. Buat koleksi aja. Dan pengalaman lo jadi joki pertama kali kayak gimana Om ceritanya? Maksudnya ya iya motor sendiri terus tapi datang keliaran kan lawannya juga nggak banyak di era itu. Iya. Kebetulan dulu di 2003 kan gue pertama punya motor itu. Kebetulan gue kayaknya dikaruniai jago bawa motor, jago nyeting. Jadi mekanik pertama gue adalah namanya Mas Wawan. Kalau sampai sekarang dia masih suka ikut turun di namanya bengkelnya BMC Racing Team. Dia spesialisnya sekarang kayak CBR 2,5 gitu-gitu. Nah dia selalu percayain motor-motor
bikinannya disettingin sama gua yang sempurnain. Kayak finishing main jet, pilot jet. Berat lu berapa dulu? Kecil lah, kurus, keren dulu. Zaman itu mungkin 60-an kayaknya. 60-an? Iya, 60-70 ya? 70 tuh gua udah pas mulai syuting tuh, 70. Iya. 68, 70. Ya. Berat gue sih dulu juga segituan tuh. Iya, SMA tuh gue 65, 68 tuh. Gue kuliah baru mulai 72 tuh kuliah tuh. Iya. Tapi sekarang lu lebih stabil loh. Sekarang berapa berat? Ini lagi turun, parah. 80? Enggak, biasanya 80, 81. Mentok 8, kalau liburan tuh 83, tapi habis itu turun lagi lah 81, 80. Sekarang 75, 76. Oh ya? Iya. Ini kayak sebelum nikah nih, tapi kering banget. Kalau dulu kan gue nggak terlalu ini kan, jaga. Saya bukan diet kan. Kalau sekarang diet sih, kering banget. Tapi jadi pas di kamera ya, ini kita ngasih tahu ini Om. Kalau di entertain kan kita kalau ada kamera wide, super wide kan jadi distorsi kan muka. Apalagi TV zaman dulu ya. TV zaman dulu. Lebar banget. Jadi biasanya kita hitungannya naik 5 kilo. Iya. Jadi kalau lu pas gitu kan sekarang. Cuma habis ini Om. Iya. Jadi kalau udah pada kelebihan Om, mendingan habis. Jangan kurang ini. Yeah. Jadi itu pengalaman pertama ya sama Om Wawan, mekanik ya, akhirnya ngasih kesempatan. 2003 itu. Terus dari dia juga akhirnya kenal liaran. Iya, jadi bareng dunia motor dulu di Kebayoran, bengkelnya emang khusus NSR gitu. Iya. Ya itulah di situ gawat. Ikut itu. Di Gatsu, gua nggak sampai taruhan sih, kebut-kebutan aja. Kebut-kebutan aja. Bukan yang lepas start bareng-bareng gitu. Enggak. Jadi ketemu siapa udah sikat di jalan ya. Iya. Tapi maksudnya Gatsu itu emang zaman dulu kayak malam Kamis, malam Rabu emang udah rame gitu orang. Iya. Kita tahu nih lawan bengkel siapa. Iya. Kalau harian juga lo di lampu merah lihat lirik kanan, lirik kiri ada siapa. Ada ninja nih sebelah gua, penasaran nih lo. Jadi kalau dulu masih bisa tuh Jakarta begitu, sekarang udah aduh. Ngeri. Berat. Tahu sebelahnya kita pakai motovlog lagi ya kan. Diviralin gitu. Dan akhirnya ketemu sama Tekno. Ketemu sama Tekno tuh sekitar 2007-2008 dong. Oke. Jadi gue mulai serius di liaran sampai sewa joki itu di tahun 2005-an, 2006 lah. Oh 2005-2006 lu udah mulai? Iya, udah mulai bukan gue yang bawa gitu. Bangun motor, gue mau buat main liaran gitu. Motor pertama yang lu bangun? Ninja yang sekarang di Tekno ini. Ninja Sunmori. Dulu kan nggak ada Ninja rangka almu kecil-kecil nggak ada. Iya. Ini masih full rangka kan? Full rangka tapi potong-potong, bolong-bolong. Iya. Itu yang pertama lu bangun? Iya. Di bengkel yang ini, Dunia Baru itu? Nggak, udah pindah bengkel. Ada namanya Didi di Ciledug. Oke. Dulu gue punya temen nih, dia manajernya Fatir Muhtar sama Zumi Zola. Sebelum jadi pejabat publik. Tangkep. Kawan kita tuh dulu. Dulu sih baik ya. Cuma emang penyakit kayaknya ya. Kalau udah masuk ke politik tuh ada aja godaannya berat. Bener. Ada namanya Dodi. Dodi ini dia punya bengkel juga. Tadi sempat ngobrol juga sama Scorpio ya. Heru Scorpio. Jemparing sih ya. Itu dulu kalau sobat otomotif Motor Plus yang suka baca koran pasti tahu sih. Itu sering nongol soalnya si Jemparing itu, Ninja Air merah. Lumayan kenceng kan dia. Dulu terkenal. Iya, dulu terkenal. Itu sebelum zaman Tekno juga ya. Kayaknya mainnya sebelum Tekno. Iya. Gue punya lawannya Kohan sekarang. Kita bikin Kohan panas. Udah garu-garu kuping. Iya. Jadi akhirnya 2005-2006 bangun motor, mulai ada joki, main taruhan. Main taruhan. Ya itulah serunya ya. Iya, seninya di situ ya. Dan akhirnya ketemu Tekno ya di 2007-2008 itu deh. Udah seserem sekarang belum? Dulu mah belum. Anan dulu masih culun dia dulu. Ada masanya kan. Mungkin baru mulai ya Tekno awal-awal itu. Iya kayaknya kan deh. Touch tuh udah mulai jalan sih ya. 2008-2009 Touch. Iya 2008 berarti gue main. Terus partai pertama lo lawan Tekno? Itu Touch itu. Jadi Touch itu udah ngalahin ninja-ninja di Jakarta. Wih. Nah ceritanya Ko Indra tuh penasaran sama motor gua.
Dulu motor gue emang sering menang di situ. Dia pengen ngukur aja gue kalah seberapa sih buat main sama orang lain lagi. Oh, emang pinter nih Tekno dari dulu nih. Seninya begitu Naker, ya. iya. Naker motor yang kenceng buat ngelawan motor yang gue lawan gitu. Iya. Jadi begitu ceritanya. Dan itu hasilnya? Gue masuk waktu itu ninjanya. Tapi Tekno itu atasnya dari dulu udah kejam om. Jadi joki gue cerita udah kan gue main 800 meter dulu. Iya masih jarak-jarak panjang gitu ya. Dulu panjang. Sebelumnya lagi kan malah 1 kilo main kan. 800 meter. Jadi di 600 meter tuh joki gue udah cerita mau ketusuk udah. Atasnya. Itu sih dikasih 900 meter kayak ketusuk kata joki. Iya. Emang settingannya dari dulu begitu. Settingannya dari dulu begitu. Jahat atas. Berarti ini Om Arif adalah salah satu owner motor yang bisa ngalahin motornya Tekno. Di eranya. Main sekali doang tuh? Hah? Sekali doang? Sekali doang. Habis itu Ko Indra malam itu pun langsung nelfon gue juga ngobrol. Tentang motor, bahas karburator. Iya. Ternyata Ko Indra emang dia suka kalau ada lawan yang lebih kencang dari dia malah suka. Karena ilmu belajarnya gitu itu emang luar biasa sih. Dan akhirnya lu bisa gabung sama Tekno kayak sekarang, prosesnya gimana itu? Panjang deh tuh habis main itu. Gue ngobrolnya lebih deket sama Ko Indra waktu itu. Kelihatan sih. Iya. Sampai sekarang. Terus sekarang lagi deketnya sama Handoko. Jadi ketemu lagi, lu ke rumah gue ngeliat mesin RS tahun berapa nih? 2012-13 kayaknya. Iya. Abis itu ketemu lagi Han sejak mau Antasari. Antasari atas tuh bandel-bandelnya. Iya. Karena rumah sama toko gue kan deket Antasari, kadang-kadang Hanan mampir. Habis dari situ ada orang ninja orang cinta Funres ya Han nih. Pertama kali gue bikin konten sama dia tuh di Sentul. Ada acara orang ninja orang cinta. Iya. Dari sana lah akhirnya jadi keluarga ya. Iya. Sampai sekarang. Dari perjalanan lo mengenal Tekno sampai sekarang yang paling memorable menurut lo apa nih? Kan kalau gue ngikutinnya kan dari Thailand kemarin kan. Thailand terus akhirnya kita memulai sesuatu yang menurut gue breakthrough lah. Bawa joki Thailand, lalu kita ke Filipina juga gitu kan. Kita coba dorong joki-joki Indonesia juga biar bisa punya pengalaman gitu kan. Menurut lo yang paling memorable dan jadi milestone buat Tekno sendiri, buat diri lo dan juga dunia drag Indonesia, kira-kira apa? Ya itu loh, momen kita ke Thailand pertama kali ya. 2022 ya berarti kita ya? Iya, 2022. Iya. Desember. Itu sih. Itu ya, paling pecah ya. Memang itu hal yang nggak disengaja. Iya, nggak kepikiran sampai kayak gitu ya. Niatnya kan cuma... Tapi itu ceritanya udah tahu loh sebenarnya awalnya gimana? Gimana? Itu video yang pertama awal viral gue bikin sama Anan Ko Indra, bertiga itu. Bikinnya tuh udah kayak 3-4 bulan sebelumnya sebenarnya, sebelum gue tayangin. Nah sebelumnya lagi, jadi gue sering video call sama Han, Ko Ergus, Ko Indra tuh bahas masalah si Ernun itu yang menang, Ninja 2M kan terkenalnya. Nih kita kalau ngelawan Ernun bisa kayaknya nih, seru nih. Disampein lah, Ko Ergus waktu itu mau ke temen road race di Thailand, AF Rapong itu kan. Dia pertama ketemu Jepang kan. Iya. Ternyata pas gue bikin video bertiga itu kan gue tanya Hanan, emang beneran mau main nama ini Ernun Thailand? Iya bener kata Hanan. Hanan sama Ko Indra tuh juga taunya Ergus udah nyampein ke si Ernunnya. Pas itu tayang kan viral tuh. Nah si Ernunnya kaget dan marah-marah. Dia ternyata belum disampaikan sama si AF Rapongnya. Tersangkanya di sini nih. Jadi itu lucunya tuh. Iya. Gue sempat nonton tuh yang konten kalian bertiga ngobrol kan. Iya. Terus setelah itu ngobrol sama Om Ergus juga. Jadi rame lah. Tapi nggak sengaja sih bener ya. Nggak sengaja. Iya. Ya, kita semua nggak tahu dikirain. Miskom, Jadi miskomnya kirain AF Rapongnya udah nyampein ke Ernun gitu. Kita semuanya taunya itu. Sampai akhirnya disamperin sama Ko Ergus sama Hanan waktu itu. Kohan udah kayak mau masuk sarang mafia ya. Serem ya. Suasananya. Ini udah pada nih. pulang aja ya, pada ngeri nggak bisa pulang. Pulang kan nih. Ujungnya karburator. 30,8 lagi aja.
Itu ya milestone ya. Iyalah, itu memorable banget loh. Iya. Mungkin buat semua rakyat Indonesia juga itu gongnya gitu. Dan Drag naik lagi. susah buat diulang ya. Susah buat diulang. Iya, satu momen milestone yang mungkin bakal sulit diulang, tapi gue pikir jadi penting karena atmosfernya jadi lebih hype-nya jadi lebih semarak gitu di sini ya kan. Semua lebih semangat lagi, lebih dunia drag jadi hidup lagi. Iya. Dan sekarang senang juga karena banyak teman-teman juga yang konsisten untuk mencoba melanjutkan ya. Iya, gitu. Melanjutkan apa yang udah sempat. Waktu itu kita juga Tekno juga bukan satu-satunya tim, ada Mas Andis Dos. Mas Andis Dos sama Bakura waktu itu ya disupport sama Haji Putra juga, berangkat juga gitu dengan kelas yang berbeda, dan jadi hal yang positif karena akhirnya tim-tim lain juga ingin mencoba ngerasain atmosfernya di sana seperti apa. Akhirnya semakin banyak mekanik yang berangkat, semakin banyak joki yang berangkat juga. Jadi hal yang menurut gue positif banget loh ini. Kalau bisa berlanjut terus gitu ya, konsisten gitu kan. Apalagi kalau sampai nanti ada bener-bener yang ikut full seriesnya di sana gitu kan. Wah itu top sih. Dan bersaing sama bengkel-bengkel besar di sana. Karena emang kiblat kita drag dari dulu kan ke sana ke Thailand pasti. Iya. Dulu zamannya apa ya? FCC TSR apa ya? Nama lombanya. Sebelum ada NGO. Iya. Jadi ini salah satu dedengkot yang paham banget lah. Kalau gue kan sepotong-sepotong ya datang liaran nonton ya sekali-sekali doang, tapi nggak bener-bener terjun sampai kemarin. Kalau lo ngeliat fenomena joki-joki Thailand yang diundang datang ke event-event drag di Indonesia gimana Om? Ini kan kebalikan. Kalau kita ngirim kan jadi pengalaman baru. Kalau mereka datang, lo ngeliatnya gimana? Ya bagus sih Om. Karena gue dari dulu penasaran sama Han, kayaknya joki Thailand sama bengkel Thailand tuh nggak segampang itu deh di sini. Dengan aspal kita yang seadanya begini kan. Ya gongnya kemarin pas Aor pada datang gitu kan. Ya bener aja. Kalah sama Handoko kan tuh. Putra Seng-Seng. Putra Pamulang. Kocar Kacir itu rajanya Thailand. Gak semudah itu ya. Gak semudah itu ternyata. Untuk adaptasi. Walaupun kalau buat Ebon mungkin beda ya. Iya, karena dia udah 3 kali berarti. Beberapa kali ke sini dan ya adaptasinya cepet banget memang tuh bocah ya. Beda ya. Dan emang beda sih, Ebon pertama kali langsung jago dia. Iya. Dia levelnya event di Thailand juga mungkin yang the best ya. Kalau 59 Open sih Jojo Aor lah masih. Ganti-gantian. Lu sendiri kalau ditanya nih, Om Arif, antara profesi sebagai aktor gitu ya di dunia entertainment sama joki sama sekarang gitu, lo bisnis dan media juga, mana yang paling lo nikmatin dan kalau boleh milih lo milih yang mana? Itu susah tuh pertanyaannya. Karena semuanya plus minus sih Om. Jadi kalau zaman syuting ya duitnya lebih kerasa lah. Apalagi gue sinetron kayak Kejar Tayang gitu kan. Tiap hari dapat stripping. Capeknya gila-gilaan tapi duitnya sesuai. Terus gue nyobain kerja kantoran Trans kan. Itu sih kerjanya juga gila-gilaan. Ya kan kerja di TV tahu sendiri kan. Pulang pagi tapi duitnya ngeri. Gaji bulanan doang udah. Maksudnya dengan gue sekarang media dan jualan barang aksesoris kan itu hobi gue gitu kan semuanya. Ya paling oke sekarang gue jalanin lah. Happy-nya dapet. Uang ya oke lah. Masih bisa. Terus networking juga teman-teman banyak ya kan. Ya masing-masing pasti ada plus minusnya. Ada. Tapi yang paling penting adalah apa yang bikin kita happy. Itu. Lo ada pesan-pesan nggak Om buat teman-teman di dunia drag Indonesia nih, buat yang pertama deh, ini karena banyak kan stakeholder-nya kan. Yang pertama, yang bikin event, IO-IO-nya. Menurut lo apa yang harus dilakukan oleh teman-teman penyelenggara supaya semakin berkembang? Kalau gue lihat drag itu sebenarnya pernah dibahas sama Pak Haji Edi juga kan, sebagai dedengkot IMI gitu. Drag tuh peminatnya paling banyak, tapi eventnya kayak paling dianaktirikan sebenarnya, ya kan? Event kejurnasnya kurang jelas gitu jenjangnya. Orang abis menang kejurnas drag kemana sih? Kemana ya? Karena kalau road race kan jelas jenjangnya.
Dan tapi ternyata mau Pak Edi bilang di semua negara ya drag itu udah mentok di negaranya masing-masing aja. Menang ya udah di situ aja. Jadi kayak emang kayak kelas hobi gitu. Karena maunya gue sih sebenarnya ada itu Om yang waktu itu pernah di Om Ergus bilang juga NGO ASEAN gitu kalau dijalanin Om kayak jadi muter. Ada main di Thailand, main di Indonesia, main di Filipina. Itu sih lebih seru harusnya. Jadi ada jenjang karirnya juga. Ada jenjang karir. Ini paling masuk akal sebenarnya mungkin regional ya. Kita ngomongin ASEAN karena mungkin secara market masih sama nih, culture juga masih sama. Karena motornya gitu maksudnya ninja gitu kan banyak di 3 negara itu. Kalau udah Asia kan udah beda lagi. Iya, lagi dunia gitu. Masuk. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Untuk para pemilik bengkel dan owner motor. Iya, kalau bisa tetap semangat aja nih ngejar Handoko. Jangan putus semangat. Karena untuk kelas kalau boleh jujur-jujuran pasti kalau lu tanya siapa, patokannya siapa? Tekno udah pasti sekarang. Iya, untuk sekarang masih Tekno ya. Jadi semangat, kulik terus, mudah-mudahan suatu saat ada motor yang bisa ngalahin motornya Tekno. Karena ini juga akan jadi milestone baru. Iya kan? Jadi milestone baru di dunia drag. Ada motor yang beneran bisa ngalahin motornya Tekno gitu kan. Itu jadi sesuatu yang pasti kan akan buat bengkel-bengkel yang lain, wah ternyata bisa nih ngalahin Tekno. Buat Tekno juga, anjir gue kalah, gue pengen riset lagi gitu kan. Nah, ini jadi stimulus buat semuanya kan. Jadi positif. Buat teman-teman joki dengan pengalaman lu ngeliat joki Thailand, joki Filipina. Filipina lu berangkat juga ya? Filipina lu sempat berangkat gak? Enggak, gue nggak ikut waktu itu. Ya, gue paling senang ngeliat joki dari Tekno sendiri, ME sih. Perkembangannya dari awal pertama ke Thailand sampai sekarang tuh jauh. Gue mainan selalu bahas kayak 60 feet-nya, cara startnya jauh ME berkembangnya. Jadi ya, buat para joki yang lain, tetap semangat juga sama buat ngulik gaya bawa, gaya ngoper. Ada proses belajar sebetulnya. Proses belajarnya tetap bukan cuma gitu-gitu aja sebenarnya kan. Iya. Semua tuh ada tekniknya dan teknik itu bisa disempurnakan sebenarnya. Dengan jam terbang, dengan belajar lagi dari yang lebih pengalaman misalnya. Dan selain dunia drag, nih Om Arif juga aktif di road race. Dari kapan dong road race itu? Kalau sering nyentul track day doang itu dari zaman NSR pertama Om. Udah dari 2003-2004an itu. Tapi ya bukan balapan resmi enggak, iseng track day. Gua nonton doang zaman dulu, belum ada motornya. Dan masih aktif ya? Iya, kebetulan tahun lalu baru ngikut di Mandalika kan gue juga. Yamaha Sunday Race itu. Dan dia mau ikut nih guys. Kita tagih janjinya. Tahun ini mau ngikut. Tahun ini apa mahanan nih? Ikut. Mau enggak? Ikut R25-an. Aku juara. Iya, songong. Gue mau ngalahin dia di drag susah nih. Gue kayaknya bisa ngalahin dia di road race nih. Bener. Tapi dia jago juga road race. Juara juga dulu. Kita coba aja, Pak. Iya, kita coba aja. Gas gampang itu bagus. Oke. Kita udah banyak obrolan sebenarnya dari tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu pas lo ikutan seri yang terakhir tuh gue sempat nanya kan. Gue tahun ini rencana memang mau ikut dan mudah-mudahan harusnya sih kalau dari jadwal terakhir sih cocok sih. Mudah-mudahan ya, tinggal nyiapin motornya. Ayo dong, gimana Pak? Sponsor ada? Sponsor nih mau balap di Mandalika ya. Lumayan soalnya ongkos ke sana. Sekali berangkat berapa lu habis? Tapi itu balapan murah Om. Yamaha itu gue bilang gokil sih subsidinya. Jadi motor kita towing Jakarta, Mandalika, Jakarta gratis. Iya, tapi kan minimal kita modal buat nyiapin motornya, kitanya berangkat, hotel, kan nggak nginep semalam doang kan. Kalau beneran sendiri nggak mahal Om, beneran. Nggak nyampe 5. Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10 ya. Iya, kalau sendiri. Iya. Kan nggak mungkin sendiri. Iya. Itu kayak maksudnya tiket pesawat PP itu 3 juta Om. Iya, sama hotel. Sama mobil di sana. Ya, 30-40 lah. Iya, kalau lu sekali satu tim berangkat gitu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa layarnya mati. Jadi sekalian kita pamit ya, warga Oboy. Mudah-mudahan nih dengan Oboy Garage yang baru, Nyeting juga bisa konsisten balik lagi, ngundang bintang tamu yang seru-seru buat berbagi cerita dan kisah mereka di Nyeting, nyeritain yang nggak penting-penting. Om Arif, thank you banget. Thank you Om Darius. Sukses. Kita ketemu lagi sama-sama di sukses kita. track ya.
Ketemunya Beneran lo, ya? iya. Tagih janjinya guys. Kapan nih collab sama Boy Garage? Untuk Macem-macem. ini kan collab balapan ntar. Oke, sampai ketemu lagi warga Obay di Nyata Thank berikutnya. you. Bye.